Shalom saudaraku, hari ini saya ingin berbagi satu kebenaran firman mengenai pergerakan atau mengenai bergerak. Seperti yang kita ketahui bahwa gereja kita Saints Movement, maka kita senantiasa harus bergerak dan kita mengajak setiap orang percaya, tidak peduli apapun posisi kita, mungkin ada yang jemaat, mungkin ada yang helper, mungkin ada yang pemimpin komunitas, atau pemimpin jemaat, Japim, bahkan penatua, setiap kita harus senantiasa bergerak di dalam Tuhan. Nah, kenapa kita harus bergerak di dalam Tuhan? Coba kita lihat satu kebenaran firman di Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-28. Di sini disebutkan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, kalimat di depan di situ dikatakan sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Kenapa kita bergerak? Sederhana sekali, karena kita hidup. Ciri khas orang hidup itu selalu ada pergerakan. Ya, maaf, hanya orang yang sudah meninggal, tidak ada kehidupan, mereka yang tidak bergerak sama sekali. Tetapi selama orang masih bernafas, di dalamnya ada kehidupan, maka ciri khas utamanya adalah ada pergerakan dan ada perubahan. Bahkan orang hidup kalau tidur pun dia tetap bergerak, ya kan? Dia tidak mungkin diam terus gitu. Dia pasti akan tetap bergerak. Entah dia berbaring ke kiri, ke kanan, atau dia mengganti posisinya, atau dia terbangun, ya kan? Atau mungkin dia mengorok. Selalu ada yang namanya pergerakan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita harus bergerak, dikatakan di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, maka sudah pasti secara natural, ya, setiap kita ketika kita hidup, kita merasakan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, maka kita sudah pasti akan bergerak, saudaraku. Oleh sebab itu, justru kalau kita tidak bergerak buat Tuhan, ada yang aneh. Ya, karena apakah mungkin kita sakit, atau bahkan yang lebih parah lagi, apakah mungkin kita mengalami yang namanya kematian. Karena kehidupan, sekali lagi, selalu ditandai dengan adanya pergerakan, selalu ditandai dengan adanya perubahan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, di situ juga dikatakan kita hidup, kita bergerak, kita ada. Nah, kenapa kita harus bergerak di dalam Tuhan? Karena itu berbicara tentang keberadaan kita, ya, atau being-nya kita. Nah, kita harus menyadari bahwa being-nya kita di dalam Tuhan, kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Kalau kita adalah garam dunia, berarti kehadiran kita itu harus bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kita adalah garam dunia. Demikian juga kalau kita adalah terang dunia, maka kehadiran kita itu sudah pasti akan terlihat. Kehadiran kita menginspirasi buat yang lain. Kenapa? Karena kita adalah terang dunia. Nah, sejak dari awal mula, Tuhan sudah mendesain setiap kita itu untuk memberi makna buat orang lain, saudaraku. Ya, setiap kita itu harus bergerak. Kenapa? Karena memang demikianlah kita. Ya, kita ada untuk bergerak, kita ada untuk berbagi dengan yang lain. Adam dan Hawa diciptakan dengan satu perintah di Kejadian 1:28. Mereka dipersatukan dan kemudian mereka beranak cucu dan kuasailah bumi atau kelolalah bumi ini. Nah, maka dari situ kita bisa melihat bahwa secara simpel apa yang harus dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa
keberadaannya dia, being-nya dia jelas banget bahwa dia harus menghasilkan keturunan. Ya, menghasilkan keturunan berarti dia mereproduksi, muncul orang lain yang sekualitas dengan dia. Ya, itulah namanya dia harus beranak cucu. Dan tugas Adam sejak dari awal penciptaan itu adalah memberi nama. Nah, ketika ada orang baru yang hadir, ya, atau misalkan orang tua ketika dia punya baby, maka tugas pertama dari orang tua itu adalah merenungkan untuk mencari nama. Ya, kira-kira nama apa yang tepat gitu. Karena kehadiran seseorang di muka bumi berarti punya tujuan. Kehadiran seseorang di muka bumi berarti bukan suatu kebetulan, tetapi dia memiliki makna dalam hidupnya. Nah, memberi nama itu berarti kita memberi makna dalam kehidupan seseorang dan kita memberi tujuan bagi kehidupan seseorang. Nah, oleh sebab itu kalau kita bergerak, saudaraku, di dalam Tuhan, kita bergerak, kita ada, kita hidup. Nah, maka sudah seharusnya ketika keberadaan kita adalah terang dan garam, maka biarlah kehidupan kita itu memberi makna buat orang lain. Apakah ketika kita hadir, kita menjadi garam, kita menjadi terang. Ketika kita hadir, orang lain bisa merasakan bahwa kehidupannya dibangun melalui kita. Kehidupannya dibangkitkan melalui kita. Kehidupannya menjadi lebih bermakna karena kehadiran kita. Mungkin sebelumnya dia mengalami keputusasaan. Tetapi ketika kita hadir, kita bergerak, mungkin dia merasakan bagaimana kehidupannya dibangun. Dari keputusasaan, dia menjadi memiliki pengharapan. Ya, dia menjadi bangkit, dia sadar bahwa kehidupannya bermakna. Karena Tuhan memberi makna dalam kehidupannya dia. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita harus bergerak sekali lagi, karena kita hidup, karena kita ada. Apalagi Tuhan yang kita sembah, itu memberi satu benih yang sangat luar biasa sekali dalam diri kita. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang membatasi potensi. Enggak. Justru Tuhan kita itu memberi potensi yang sangat luar biasa dalam diri kita. Dia memberi kita kapasitas yang sangat besar. Ya, seperti coba kita lihat di kitab Yohanes. Kitab Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, tidak pernah membatasi potensi dan kapasitas setiap kita. Boleh jadi mungkin kita berpikir bahwa saat ini aku bukan apa-apa. Saat ini aku hanyalah orang kecil, misalkan aja kita berpikir demikian. Tetapi pernahkah kita menyadari, saudaraku, bahwa di dalam Dia kita punya kehidupan. Bahwa di dalam Dia kita punya keberadaan, kita punya being-nya kita. Dan being-nya kita, kehidupan kita, itu adalah kehidupan yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena Tuhan memberi kita satu benih dengan potensi yang sangat luar biasa, dengan kapasitas yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu kalau kita harus bergerak, kalau kita menjadi terang, berbagi kebaikan, kita memiliki potensi yang sangat luar biasa, saudaraku. Berbagi kebaikan itu bukan sekedar tiba-tiba kita datang dan membawakan dia suatu bingkisan. Bukan. Berbagi kebaikan, kita menjadi terang, kita berbagi kebaikan dengan orang lain. Sekali lagi kita memberi makna buat kehidupan mereka. Itulah yang disebut dengan berbagi kebaikan. Sehingga ketika mereka berjumpa dengan kita, terjadi satu perubahan kehidupan. Nah, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang ingin mengkerdilkan setiap kita.
Justru sebaliknya, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang selalu kepingin kita menghasilkan perkara-perkara besar. Oleh sebab itu kalau kita harus bergerak, saudaraku, ya karena demikianlah kehidupan kita. Karena demikianlah being-nya kita, keberadaan kita. Ya, kehidupan, keberadaan kita, sehingga kita harus bergerak. Kita bergerak, kita lakukan hal-hal yang besar. Makanya kalau kita membaca, ketika Tuhan memberikan perintah, Tuhan tidak berkata begini, pergi jadikan seluruh RT-mu, seluruh RW-mu muridku. Ya, tetapi kita bisa baca di Matius 28 ayat 19, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tuhan sangat tahu bahwa kapasitas kita itu adalah bangsa. Oleh sebab itu kita harus berani memandang jauh ke depan bahwa Tuhan memberi kita potensi, Tuhan memberi kita kapasitas, itu sangat besar sekali. Oleh sebab itu, meskipun mungkin saat ini, ya saya siapa sih? Ya saya masih kecil, ya saya bukan apa-apa. Tetapi Tuhan memberi kita benih, sebuah potensi, sebuah kapasitas yang sangat besar sekali. Makanya ketika Tuhan memberi perintah pun, Tuhan setting yang paling besar, yaitu apa? Bangsa. Bahkan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus itu turun, Roh Tuhan sendiri, ya kan, ada kualitas Tuhan di dalam diri kita, maka Tuhan bilang bahwa kapasitas kita akan menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem adalah kota. Di Yudea, lebih besar lagi, bicara provinsi. Di Samaria, itu adalah negara tetangga, ya, atau musuh kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan itu memberi kita kapasitas yang sangat besar, saudaraku. Oleh sebab itu, bergeraklah, ya, hiduplah dan hidupi keberadaan kita, saudaraku. Untuk bergerak bukan berarti kadang kita berpikir, ya saya kan belum apa-apa, saya baru aja jadi orang Kristen. Oke, mungkin memang kau baru jadi orang Kristen, tapi bukan berarti kau harus menjadi sempurna terlebih dahulu baru bergerak. No. Sekali lagi Tuhan memberi kita kapasitas yang sangat luar biasa. Kita harus bergerak. Ya, kita harus berani punya visi yang sangat besar. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah mendesain kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ya, bahkan sekali lagi kota, provinsi, bahkan bangsa. Nah, oleh sebab itu untuk bergerak apa yang harus kita lakukan? Yang kita bisa lakukan, saya hanya berikan 4 tips aja. Yang pertama adalah ceritakan nama Yesus. Ceritakan nama Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kenapa? Karena Yesuslah yang memberikan pengharapan. Yesuslah yang mengubah seseorang dari kehidupan yang terpuruk menjadi kehidupan yang penuh dengan makna. Oleh sebab itu, ceritakan tentang Yesus. Kemudian yang kedua adalah nyatakan perbuatan baik di sekitar kita. Ya, nyatakan perbuatan baik, bagaimana kita berbagi makna, kita berbagi kehidupan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan? Ya tentunya adalah muridkan. Muridkan. Ketika seseorang sudah berjumpa dengan Yesus, jangan ragu untuk muridkan mereka. Ya, muridkan. Kenapa dimuridkan? Supaya rupa Kristus makin nyata di dalam orang itu dan orang itu juga bergerak, berbagi kehidupan dengan orang lain. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka menemukan makna daripada kehidupan itu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah apa yang bisa kita lakukan? Turutlah terlibat dalam membuat kota dan bangsa kita menjadi lebih baik. Kenapa saya bilang kota dan bangsa? Karena sekali lagi kapasitas yang Tuhan taruh dalam diri kita itu adalah bangsa-bangsa. Matius 28 ayat 19 berkata, pergi jadikan semua bangsa. Semua bangsa, sekali lagi. Kapasitas kita adalah bangsa.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita akan jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Nah, oleh sebab itu, untuk kita bergerak, milikilah satu pemikiran bahwa kita harus berkontribusi membuat kota kita menjadi lebih baik, membuat bangsa kita menjadi lebih baik, saudaraku. Oleh sebab itu, kalau engkau bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Supaya orang-orang melihat bahwa kehadiranmu akan memberi kontribusi membuat perusahaan ini jadi lebih baik. Orang-orang di sekitarmu lebih baik. Dan kau terus berkontribusi sampai kota ini bisa merasakan bahwa kehadiran kita itu membuat kota ini menjadi lebih baik. Bangsa ini menjadi lebih baik. Ya, seperti ayat penutup, saya ajak saudara untuk melihat, yaitu di Yeremia 29 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi, Tuhan beri kita kapasitas yang besar. Itu adalah being-nya kita. Tuhan bilang, sejahterakan kota. Boleh jadi mungkin kita bukan presiden, kita bukan gubernur, atau mungkin kita bukan pejabat pemerintah. Tapi bukan berarti kita tidak memiliki peranan, kita tidak memiliki andil. Tetapi percayalah bahwa di dalam Tuhan, ketika kita bergerak, kita bisa berfungsi, ikut andil, mensejahterakan kota kita, mensejahterakan bangsa kita. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk menceritakan tentang Yesus, bahwa Yesus memberikan pengharapan, Yesus memberikan makna dalam kehidupan seseorang, Yesus memberikan perubahan demi perubahan dalam kehidupan seseorang. Dan berbagilah kehidupan, berbagilah makna, dan muridkan mereka. Dan sekali lagi, lakukan hal-hal yang luar biasa di pekerjaanmu, di kotamu, dan di bangsamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah Engkau sendiri Roh Kudus yang menerjemahkan semuanya. Engkau sendiri Roh Kudus yang membuat kami boleh menangkap isi hati-Mu, menangkap maksud-Mu, menangkap kebenaran firman-Mu. Dan Engkau sendiri Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau terus kepada setiap kami dan tidak berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.